Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat semua? Semoga Allah senantiasa mencurahkan kenikmatan dan keberlimpahan kepada kita semua. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan di video sebelumnya kita membahas tentang apa yang menjadi kriteria guru yang dahsyat. Nah, kriteria kedua, seorang guru dahsyat dia harus antusias. Nah, antusias ini artinya apa? Dia memiliki semangat, dia memiliki kemampuan untuk terus belajar, untuk terus berkembang. Ya, milikilah perasaan, milikilah rasa untuk selalu antusias. Nah, seorang guru dia mempunyai kemampuan dan kemauan untuk terus belajar. Rasa itu akan membuat semangat untuk terus menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, dan ingat, jangan lupa bahwa meskipun kita antusias, tapi kita tetap harus bergembira untuk menikmati prosesnya. Nah, dalam perjalanan ini, bergembira kita sebagai guru yang menerima amanah. Nah, kita harus bergembira, sahabat semua. Ya, kemudian jangan lupa kita terus mengkontemplasikan diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa hal-hal yang sudah baik yang perlu kita tingkatkan, apa hal-hal yang kurang baik yang perlu kita tinggalkan. Ingat, itu saja yang perlu kita lakukan. Ketika kita merasa bahwa, dan mungkin ini juga kita perlu mentor, perlu guru, perlu pendamping yang melihat kira-kira bagaimana, apakah yang saya lakukan ini sudah baik. Nah, kalau seandainya yang kita lakukan itu sudah baik, maka sahabat semua tingkatkan. Tapi ketika guru mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu kurang baik, misalnya kita dikatakan suka menunda pekerjaan, kita kurang semangat, kita kurang mau belajar, maka kita tinggalkan. Kita cari, apa hal-hal yang baik yang bisa terus kita yang terus kita gali. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat, seorang guru dia haruslah handal, ya. Handal di sini artinya dia memiliki kompetensi untuk memulai pelajarannya. Ya, kalau di sekolah dia memiliki cara bagaimana memulai kelas yang dia memiliki untuk memulai kelas dengan penuh rasa percaya diri. Dia mulai dengan rasa semangat. Ketika dia sampai, saya pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi di rumah, ketika sahabat semua sudah sampai di pintu pagar sekolah, maka tinggalkanlah persoalan-persoalan itu. Apakah soal cicilan, soal jemuran pakaian yang mungkin masih lupa kita angkat gitu ya, tinggalkan masalah-masalah tersebut. Masalah kita lagi ribut lagi berantem sama pasangan kita, jangan. Jadi bahkan kita niatkan, Bismillah ya Allah, ketika saya masuk pagar ini, saya akan masuk, saya akan menyambut anak saya dengan penuh rasa semangat, dengan penuh rasa antusias. Nah itu. Kemudian seorang guru yang handal, dia melakukan pembelajaran ini dengan kreatif. Dia memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Nah, rasa kreativitas ini, jiwa ini itu perlu diasah, sahabat. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus banyak membaca, kita harus banyak mencari informasi. Sekarang dunia begitu luas, carilah informasi dimanapun, di medsos, ya, di website, di Google, dimanapun cari. Kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat kita, yang insya Allah mereka juga akan bisa saling membantu kita. Nah, guru yang handal itu selalu memperbaiki diri. Nah, kemudian, ya, dalam proses pembelajaran, kita juga jangan lupa untuk terus memberikan penguatan terhadap nilai-nilai pembelajaran itu sendiri. Ya, ketika kita di kelas, kita sampaikan kepada anak-anak didik kita bahwa apa nilai, apa kesimpulan, apa hal-hal yang ingin kita sampaikan, apa nilai yang ingin kita berikan kepada mereka. Apakah nilai percaya diri, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai toleransi, dan lain sebagainya. Nah, ada 18 nilai, nanti kita akan bahas, sahabat. Itu sebabnya maka seorang guru itu mesti handal, ya, mesti handal, dia terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian di akhir kelas dia juga bisa membuat sebuah kegiatan yang mengesankan untuk anak didiknya. Nah, sahabat semua, ketika kita belajar, jangan lupa untuk bisa memberikan kesan yang baik kepada anak didik kita. Apakah di mana kesan itu bisa memberikan sebuah
sebuah situasi dan kondisi yang mengesankan, yang bisa tersimpan di dalam kenangan dia, dimana nanti ketika dia dewasa, nanti ketika kembali ke sekolah atau dia bertemu dengan kita, dia ingat, wah ini ibu guru yang dulu seperti ini bapak guru yang luar biasa, yang dulu selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kami. Nah itu. Kemudian sahabat, ya, yang berikutnya adalah bagaimana seorang guru harus sabar, ya. Dia harus sabar dan penuh dengan cinta, ya. Sabar di sini artinya bahwa dia tahan terhadap apapun kondisi yang terjadi, ya, terutama sekarang saat ini. Nah, kesabaran itu dituntut kita sebagai guru, itu kita mesti tahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini, ya. Insya Allah nanti saat ini kita sedang melalui sebuah proses di mana nanti kita akan kembali normal, semua kegiatan bisa kita lakukan bersama anak-anak kita di sekolah, ya. Mungkin nanti tetap dengan aturan protokol kesehatan. Tentu kita semangat sekali untuk menerima anak-anak kita supaya mereka bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama kita. Nah, kedua, seorang guru dia bersabar, artinya dia tenang, ya. Dia tenang, tidak tergesa-gesa, dia bisa menerima informasi dengan baik, kemudian dia cerna, kemudian dia bisa memikirkan apa kira-kira solusi yang perlu dilakukan. Nah, begitu sahabat. Kemudian, ya, yang berikutnya, yang kelima adalah dia yakin. Nah, dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya setiap anak didik ini akan menjadi versi terbaik dalam dirinya, ya. Keyakinan inilah yang harus kita tanam sahabat semua. Sahabat semua, sebagai guru kita harus yakin dengan apa yang menjadi kekuatan anak didik kita. Kita yakin dengan bagaimana kita bisa membuat platform atau blueprint mereka. Salah satu caranya, ya, kita perlu belajar. Nah, ilmu yang sangat luar biasa saat ini menurut saya adalah dengan menggunakan tes fingerprint Stephen. Nanti kita bisa bahas itu. Kenapa saya katakan? Karena dengan demikian, ya, kita dengan keyakinan, dengan semua mesin kecerdasan yang tentunya berbeda di setiap anak didik kita, maka kita akan mengetahui bahwa anak-anak ini memiliki kekuatannya, memiliki kelemahannya, dan kita punya cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, keyakinan ini harus kita bangun sahabat, bahwa mereka bisa menjadi versi terbaik terhadap diri mereka di masa yang akan datang. Nah, banyak hal-hal yang perlu kita lakukan, ya. Tadi dengan Stephen ada yang namanya talent mapping dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian, ya, seorang guru dahsyat, kriteria berikutnya yang keenam adalah dia adaptif. Adaptif ini artinya apa? Adaptif artinya dia mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun, ya. Saat ini sedang terjadi pandemi, ya. Tentu kita mungkin sudah hampir 2 tahun ini berusaha untuk mengadaptasikan yang tadinya kita tidak bisa melakukan kelas dengan berjarak, ya. Kita online atau misalnya dengan daring gitu, ya, dalam jaringan. Nah, sekarang kita dituntut untuk mampu beradaptasi untuk situasi yang saat ini tengah terjadi, ya. Kemudian kita mampu beradaptasi dengan bagaimana kita bisa mengeksplorasi kurikulum yang saat ini mungkin Mas Menteri mengatakan adanya Merdeka Belajar. Nah, di sini dituntut kemerdekaan belajar itu artinya kita memiliki komitmen, kita mandiri dan terus merefleksikan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, yang terakhir, seorang guru dengan kriteria guru dahsyat yang memikat, dia memiliki teknologi literacy. Dia memiliki teknologi yang update. Nah, dia mau belajar sahabat. Kita sebagai guru yang dahsyat, kita harus mampu dan mau untuk terus belajar, ya. Dia harus melek teknologi. Nah, khususnya terkait dengan pembelajaran yang saat ini, ya. Kita tahu bahwa semua kelas, ya, di kelas sekarang ini dengan online, kita perlu belajar, ya, tadi dengan Zoom meeting, kemudian kita dengan Google Meet dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ya. Kemudian seorang guru yang dahsyat dengan literasi, dia harus mampu beradaptasi tadi. Nah, dia harus mampu membuat kurikulum pembelajaran yang simpel, yang sederhana, yang mudah dipahami. Kita juga harus menjaga postur kita sebagai guru. Ketika belajar dengan online, kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai guru mereka. Nah, sosok guru yang dahsyat adalah guru yang ketika berbicara ya, dia bisa mampu untuk menyejukkan hati anak didik kita. Kemudian perhatiannya mampu untuk menumbuhkan rasa cinta. Kemudian kehadirannya dirindukan oleh anak didik kita. Dan sikapnya mampu menjadi teladan buat anak didik kita. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami saat ini, dan saya ingin berbagi kepada sahabat semua bagaimana kita bisa menjadi guru dahsyat yang harus memikat. Nah, sahabat, kalau seandainya sahabat merasa bahwa video ini ada manfaatnya, channel ini ada manfaatnya, silahkan like, subscribe, dan kemudian bisa share kepada teman-teman, dan silahkan untuk menekan tombol loncengnya supaya sahabat semua, sahabat Mr. Freddy bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan, semoga bermanfaat dan kita tetap semangat untuk mendidik dengan penuh keajaiban, mendidik dengan nilai-nilai keajaiban, mendidik dengan cinta. Demikian dari saya, Freddy Valdi Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.